Tragedi KRI Nanggala 402 menambah panjang daftar kecelakaan alutsista kita. Modernisasi sistem persenjataan kini semakin terasa mendesak untuk dilakukan. Namun selain masalah anggaran, berbagai persoalan kerap menghambat upaya peremajaan. Butuh kemauan politik kuat untuk mengejar ketertinggalan demi mewujudkan kekuatan penjaga kedaulatan. Lantas, bagaimana langkah pemerintah untuk memodernisasi alutsista? Inilah Satu Meja The Forum, belajar dari KRI Nanggala 402. Dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur. Perlu meremajakan alutsista kita. Banyak alutsista kita adalah memang karena keterpaksaan dan karena kita utamakan pembangunan kesejahteraan, kita belum modernisasi lebih cepat. Tapi sekarang ini mendesak, kita harus modernisasi alutsista kita lebih cepat lagi. Belajar dari KRI Nanggala 402, itulah tema Satu Meja The Forum malam ini. Sudah terhubung melalui sambungan Zoom sejumlah narasumber. Yang pertama adalah Kepala Staf Angkatan Laut 2014-2018, Laksamana TNI Purnawirawan Ade Supandi. Selamat malam, Pak Ade. Pak Ade, selamat malam. Audionya bisa dibuka? Lalu selamat malam Pak Budiman ya, dan para narasumber lainnya. Ya, baik. Yang kedua ada anggota Komisi 1 DPR, Bang Effendi Simbolon. Selamat malam, Pak Effendi. Selamat malam, Kompas TV. Selamat malam semua. Ya, yang kemudian Pak. Ya, kemudian ada Ibu Koni Rahakudini Bakri, pengamat militer dan pertahanan. Malam, Bu Koni. Selamat malam semua, Pak Kasal, Pak Effendi, Kompas TV. Ya, dan kemudian ada redaktur senior harian Kompas, Mas, dan juga rektor Universitas Multimedia Nusantara, Mas Nino Laksono. Selamat malam, Mas Nino. Selamat malam, Mas Budiman. Selamat malam, Pak Ade, Mang Effendi, dan Pak Koni. Malam, Mas Nino. Ya. Oke, ya sebenarnya saya juga mengundang dari pihak Istana dan dari pihak Kementerian Pertahanan, tapi kedua institusi itu berhalangan. Saya mulai dari diskusi kepada Pak Ade Supandi. Pak Ade, kalau kita melihat dari kasus Nanggala yang disebutkan adalah faktor alam yang kemudian menjadi penyebab tunggal dari tenggelamnya Nanggala 402 dan 53 patriot bangsa gugur. Kalau menurut Pak Ade Supandi, kira-kira ini apa sebenarnya penyebab utama dari tenggelamnya Nanggala 402, Pak Ade? Baik, terima kasih Pak Budiman dan para narasumber lainnya. Selamat malam. Tentu saja peristiwa tenggelam alutsista itu bukan satu yang diharapkan lah bagi TNI Angkatan Laut khususnya. Karena bagaimanapun juga kita tetap berpedoman pada mission tugas pokok TNI Angkatan Laut untuk mempertahankan negara di laut. Oleh sebab itu, ketersediaan alutsista menjadi hal yang utama. Tanpa alutsista, TNI Angkatan Laut tidak ada apa-apanya gitu. Yang berikutnya juga bahwa kesiapan alutsista itu menjadi domain dalam pembinaan TNI Angkatan Laut. Karena tugas pokok Kepala Staf Angkatan Laut adalah menyiapkan kekuatan untuk nantinya digunakan atas perintah Panglima TNI. Nah, berkaitan dengan kecelakaan kapal, tentu saja kita tidak bisa menjustifikasi berbagai pendekatan pribadi menurut saya. Karena kecelakaan di laut itu berbagai banyak faktor akan terlibat di dalamnya. Yang pertama bisa kondisi teknis, yang kedua bagaimana para awak kapal mengawaki kapal dan sistem, yang ketiga faktor alam, yang berikutnya adalah faktor eksternal. Nah, berkaitan dengan kecelakaan KRI Nanggala, kesimpulan belum ada karena kapalnya tenggelam. Kita merinsang statusnya. Sehingga kita memang ada beberapa cara. Yang pertama adalah mengangkat bangkainya. Tapi itu mungkin perlu pembicaraan lebih lanjut dengan pemerintah
karena akan berkaitan biaya. Yang kedua tentu saja adalah kita komunitas kapal selam itu mengelaborasi pengalaman-pengalamannya. Karena tentu saja bahwa kegiatan keterjadian kapal selam jatuh lah istilahnya, itu bukan pengalaman pertama bagi seorang komandan kapal selam. Saya mereview beberapa teman saya yang pernah jadi komandan maupun senior. Memang mereka pernah mengalami pada saat penyelam kemudian jatuh, tapi kemudian bisa recovery lagi dengan melaksanakan timbul darurat. Ini adalah suatu kegiatan yang mereka hadapi karena kondisi blackout, kondisi alam yang bisa menunggingkan kapal selam, termasuk juga adalah kondisi teknis lainnya bisa aja menjadi penyebab kapal ini kemudian tenggelam. Oke, Bu Kony, kalau dari perspektif Bu Kony, sebetulnya apakah memang Nanggala 402 tenggelam semata-mata karena faktor alam atau gimana Bu Kony? Kalau saya nggak mau jumping to conclusion, ini langsung faktor alam. Seperti disampaikan Pak Ade Supandi tadi, beliau mantan Kasal pasti tahu betul apa saja faktor yang bisa terjadi gitu. Tetapi begini, sebenarnya kalau kita mau bicara ini, kita sekarang mau bicara tuh semangat untuk membuka semua masalah. Kan kita nggak cuma kapal selam nih. Yang terjadi udah banyak. KRI kita 2 tahun berturut-turut ini juga ada masalah gitu kan. Belum lagi alutsista lain. Jadi gini, kita semangatnya satukan dulu nih. Don't kill the postman ya. Maksud saya gini, kadang-kadang kita membawa berita buruk sebuah kebenaran, yang dibunuh itu tukang posnya. Nah ini nggak boleh terjadi. Karena kalau kita mau bahas ini, ya mari kita buka gitu. Apa sih masalahnya? Misalnya begini, saya melihat sebenarnya kalau aspek pertahanan itu kita harus lihat tentara itu atau angkatan bersenjata itu diciptakan untuk apa? Untuk jelas pertahanan negara. Nah untuk itu dia ada 3 hal, ada segitiga sebelah sini. Alokasi anggaran, persyaratan kedaulatan dan keamanan negara yang mesti diciptakan, kemudian tingkat moral prajurit yang harus dibangun. Ya. Nah di sisi sini menurut saya terjadi segitiga lain. Ya, itu tuh adalah segitiga namanya pseudo inhan atau inhan yang semu, industri pertahanan yang semu. Kemudian jelas itu TNI jadi korban. Terus ada brokerman, saya sebutnya demikian. Kemudian juga ada yang saya bilang information theft, yaitu rekanan pencuri informasi. Ya, kalau bisa saya ngomongkan begitulah. Nah, ketiga ini nih mainnya seimbang nggak gitu? Kalau nggak seimbang berat ke sini ya pasti mau seperti apapun bisa berantakan. Jadi kalau spesifik kepada Nanggala 402, kalau menurut Bu Kony ini bukan faktor tunggal, banyak penyebab yang menyebabkan kapal itu tenggelam. Sekali lagi saya bilang tadi, kalau saya dari awal bilang bahwa seperti Pak Ade sampaikan, kapalnya nggak ada, jadi kita nggak bisa cek kapalnya sekarang seperti apa yang terjadi gitu kan. Tapi bisa, kalau namanya alat-alat alutsista itu bisa dilihat juga dari rekam MRO-nya, dia tuh punya logbook. Ada logbook. Ya, repair-nya, overhaul-nya itu ada logbook. Jadi sekarang yang kenapa dari awal saya bilang coba kita investigasi MRO kita gitu loh, investigasi MRO Nanggala. Tapi saya itu sebenarnya nggak cuma Nanggala, karena buat saya pukulan berat sekali saya melihat Nanggala tenggelam dan kita kehilangan apa ya? Patriot. Bukan cuma patriot lah, ini tuh satu angkatan, seolah-olah satu angkatan gitu tuh hilang. Apalagi komandan kapal selam ini murid saya di Seskoal 2017. Jadi saya tuh ada ikatan batin lah bagaimanapun dia pernah murid saya. Jadi saya terpukul sangat. Nah makanya sekarang kita lihat jujur saja lah. Jangan cuma karena Nanggala baru tiba-tiba kita rame. Tapi sebenarnya ini kan udah banyak kecelakaan alutsista yang terjadi dan kemudian investigasi terus hilang. Nggak ada beritanya dan kemudian terus berjalan. Karena begini, kalau nanti mau dikaitkan ke anggaran pertahanan, saya tuh ada yang ada nggak masuk akal saya gitu. Itu anggaran pertahanan dari 2009 sampai 2020 naik hampir 400%, 389%. Oke. Readiness naik nggak sebanyak itu? Readiness nggak sampai ke situ. Oke, baik. Bung Effendi Simbolon dari Komisi 1 DPR yang menjadi mitra dari Kementerian Pertahanan. Ini Nanggala 402 yang 40 tahun ya, udah usianya 40 tahun dan kemudian meskipun sertifikatnya kelayakannya masih 2022. DPR dari Komisi 1 DPR melihatnya gimana, Bung Effendi? Ya tentu sampai saat ini kita yang bisa kita lakukan ya menunggu apa yang nanti dilakukan investigasi secara detail gitu ya oleh TNI sendiri dan juga dari rekan-rekan dari komunitas International Submarine yang sudah memang menjadi keharusan untuk diinvestigasi. Belum lagi dari pabrikannya, dari Jerman sendiri dan yang melakukan retrofit
di tahun 2012, kurang lebih 3 tahun. Di Korea. Anggaran cukup besar itu. Jadi kita menunggu dengan seksama gitu, sehingga kita tidak ingin dulu menganalisa, menduga, atau apalagi suzon dengan berbagai analisa, praduga, dan seterusnya ya. Bahwa secara umur ya betul dia sudah sekian puluh tahun ya, udah cukup lama, dan mungkin dalam 3 tahun terakhir juga tidak ada penembakan torpedo dan seterusnya. Kita juga terus terang agak lalai juga memonitor operasinya kapal selam ini. Ya, jadi kita biasanya kapal di atas permukaan aja yang kita lihat. Ya. Kita lihat terakhir ini kan di defile di HUT TNI di Cilegon ya, 2 kali masih muncul dan baik masih keadaannya. Dan bahkan banyak pejabat kita juga yang ikut dalam brevet hiu dari Nanggala itu. Jangan-jangan Mbak Koni juga dapat brevetnya juga ya? Belum sempat. Belum sempat ya? Belum sempat. Jadi kita nggak usah terlalu selama belum ada penyelidikan, investigasi, nggak usah terlalu emosional dulu lah. Bahwa pemerintah sudah melakukan tugasnya, tanggung jawabnya, menangani keluarganya dan seluruh warganya itu sudah tepat. Tinggal sekarang kita kalau ingin bicara masalah postur pertahanan ya kita bicara. Tapi kalau kita masih berkutat di sekitar KRI Nanggala, ya saya kira nggak ada kemajuan berarti sepanjang masih belum dilakukan investigasi oleh pihak yang punya kompetensi. Itu yang bisa saya sampaikan, Mas Budi. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Ade Supandi. Pak Ade, apa sih pelajaran yang bisa dipetik dari tenggelamnya kasus Nanggala, termasuk juga postur pertahanan kita? Tapi jawaban Pak Ade setelah jeda berikut ini.